Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua doain biar kalian semua sehat selalu dan juga panjang umur ya, amin. Nah, gua mau bilang makasih nih karena kalian udah mampir lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gua Randy Yansa. Kali ini gua bakal ngebawain cerita biografi yang kita bakal bahas biografinya orang paling kaya di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono bersama Michael Bambang Hartono. Jadi untuk videonya kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin konglomerat yang ada di negeri kita, itu tidak akan lepas dari sosok dua bersaudara ini. Nah, jadi Robert Budi Hartono bersama Michael Bambang Hartono selalu menempati ranking pertama orang paling tajir di Indonesia. Jadi dia itu dikenal sebagai bos besar dari Djarum Group dan juga kepemilikan saham Bank BCA terbesar. Nah, jadi dari beberapa bisnisnya inilah yang membuat mereka menjadi kaya raya. Nah, Om Robert Budi Hartono ini lahir pada tanggal 24 Juli 1940, tepatnya di kota Semarang. Dan dia ini merupakan anak bungsu ya, dan dia mempunyai saudara laki-laki yang bernama Michael Bambang Hartono. Sama seperti para pengusaha yang lainnya, kedua saudara ini pun pernah mengalami jatuh bangun dalam membangun bisnisnya. Jadi nggak selalu mulus ya guys. Setiap pengusaha itu pasti aja ada masa-masa depresinya, masa-masa dia gagal, tetapi mereka tidak termenung dalam keadaannya tersebut. Mereka langsung bangkit dan juga mereka membuat keterpurukannya itu menjadi kesuksesan seperti yang dialami oleh kedua saudara tersebut. Sebenarnya PT Djarum ini merupakan peninggalan dari mendiang ayah Hartono bersaudara. Nah, sebenarnya Djarum ini awalnya itu bernama Djarum Gramophone, yaitu perusahaan kretek yang dibeli pada tahun 1953 oleh ayah Hartono bersaudara. Dari perusahaan rokok yang dibeli oleh ayah Hartono bersaudara ini, Djarum ternyata menggapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Tetapi kesuksesan itu tidak tahan lama saat pabrik Djarum mengalami kebakaran tepatnya pada tahun 1963. Nah, tidak lama dari kejadian tersebut ternyata ayah Hartono bersaudara ini mengalami sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Jadi sedih banget ya, baru juga menggapai kesuksesannya harus mengalami tragedi yang luar biasa dan tidak lama akhirnya harus menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah ayahnya wafat, Hartono bersaudara ini diwarisi pabrik jarum yang ternyata hampir bangkrut guys. Nah, mereka mempunyai siasat untuk memodernisasi alat-alat yang ada di pabrik tersebut. Tepatnya pada tahun 1972, akhirnya pabrik jarum sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali. Ternyata di tangan dingin Hartono bersaudara, pabrik jarum tidak hanya bisa bangkit, tetapi mampu juga untuk mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara. Nah, tepatnya 3 tahun kemudian, Djarum Group ini berinovasi untuk membuat rokok filter. Nah, tepatnya pada tahun 1981 terciptalah yang namanya Djarum Super. Nah, gue yakin nih sebagian besar dari kalian termasuk gue juga pasti pernah gimana nikmatnya menghisap rokok Djarum Super. Hayo ngaku. Ternyata guys,
Pabrik jarum ini mampu memproduksi sebanyak 48 miliar batang rokok atau 20% dari total konsumsi masyarakat Indonesia. Kalian bisa bayangin gak sih keuntungannya? Kalau misalkan kita ambil 100 atau 200 perak aja dari satu batang rokok, kita kaliin 48 miliar batang rokok dalam setahun, kalian bisa hitung berapa keuntungan Hartono bersaudara dari bisnis rokoknya tersebut. Hebat ya. Nah, semakin kesini kan pabrik ini semakin besar. Akhirnya Jarum pun berekspansi ke berbagai lini bisnis, mulai dari properti, perbankan, digital, dan masih banyak lainnya guys. Yang gua tahu sekarang ya, itu udah nggak kehitung berapa banyak lagi bisnis grup Jarum yang dikelola oleh Hartono bersaudara. Jadi mungkin karena banyak bisnis di berbagai bidang, itulah yang membuat kekayaan mereka semakin menumpuk. Yang gua pikir itu kok mereka bisa ya ngaturnya. Jadi kan dari satu bidang ke bidang lain itu kan beda ya manajemennya, tapi mereka bisa untuk mengelolanya. Jadi ini pentingnya kita belajar untuk manajemen bisnis kalau kalian mau jadi pebisnis. Nah, tadi kan gue bilang ya kalau mereka itu punya berbagai bidang bisnis. Nih, beberapa gue sebutin. Yang pertama, mereka punya namanya perkebunan sawit seluas 64.000 hektar. Nah, terus mereka juga punya Hotel Indonesia Kempinski, juga Grand Indonesia, kayak WTC Mangga 2 juga itu punya mereka guys. Terus kalau di perbankan mereka punya grup BCA, dan adalah beberapa lagi yang kalau gue sebutin ini bisa 2 jam 3 jam gue capek. Jadi itu beberapa aja ya guys. Kalian bisa bayangin gak sih cuman dari Jarum atau BCA aja nih, dari 2 aja bisnisnya ini mereka udah kaya banget. Ditambah sekarang bisnisnya makin menggurita. Ini 100-200 turunan kayaknya nggak akan habis-habis hartanya ya. Jadi guys, kalau misalkan kita akumulasiin ya dari seluruh harta Robert dan juga Michael Hartono, itu kurang lebih antara 500 sampai 600 triliun harta keduanya. Kalian bisa bayangin kita bisa pakai buat apa uang segitu? Kalau misalkan kita taruh gudang, kayaknya selapangan sepak bola pun belum tentu cukup untuk menampung duit mereka. Mungkin karena itu jadi mereka punya bank sendiri ya, bank BCA. Jadi itu mereka punya saham di bank tersebut. Luar biasa. Jadi gimana ya? Hebat sih. Jadi untuk cerita kali ini mungkin sesingkat itu aja ya guys. Karena gue cuma ngambil pokok-pokok dari kehidupan Hartono bersaudara. Mulai dia kecil, dia lahir ya, sampai dia bisa sesukses sekarang. Nah, untuk pelajaran yang bisa kita ambil, memang Hartono bersaudara ini lahir dari keluarga yang cukup berada. Tetapi mereka juga tidak manja guys. Kita bisa lihat di saat ayahnya mengalami kebakaran pabriknya, terus ternyata hampir bangkrut. Ditambah ayah mereka meninggal, mereka bisa mengambil alih bisnis keluarga. Nah, karena kan memang ini kan bisnis ayahnya ya, berarti ini bisnis keluarga buat mereka. Terus di situ mereka bisa membangkitkan kembali pabrik jarum yang udah ayahnya diriin, dan malahan tidak hanya bangkit, semakin berkembang dan menjadi perusahaan yang sangat besar hingga memberikan pundi-pundi kekayaan yang sangat luar biasa bagi kedua saudara tersebut, hingga mereka menjadi orang terkaya nomor wahid di negeri kita. Nah, bagi kita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi agar kita terus berusaha. Mereka juga mengalami kegagalan guys, tetapi mereka tidak menyerah dengan keadaan. Terus bergerak dan juga maju. Oke, kalau ada kata-kata yang salah atau yang berlebihan atau yang kurang, gua mohon maaf banget ya guys ya. Jika kalian suka sama video gua, boleh di subscribe, like, share, dan juga komen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.